Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas terkait rukun wudhu. Nah, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tartib. Nah, itu daripada rukun-rukunnya wudhu. Maka kalau kita melakukan wudhu sudah rukunnya sudah cukup, insya Allah wudhu kita sah. Tapi kalau mau lebih cukup lagi, mau lebih afdol lagi, kita wudhu tidak hanya menyertakan rukun-rukun yang menjadi wajib, tapi kita juga harus melengkapi dengan sunnah-sunnahnya wudhu. Kemudian yang tidak kalah penting dan justru penting yang harus kita ketahui, sebelum wudhu itu kita harus paham syarat-syarat kita bisa melakukan wudhu. Ini syarat-syarat. Syarat wudhu itu bisa dilakukan atau sah dilakukan. Syarat sama rukun ini sama-sama perkara wajib. Kalau syarat ini perkara yang harus ditunaikan tapi di luar ibadah. Nah, sebelum melakukan ibadah. Tapi kalau yang dinamakan rukun itu suatu kewajiban yang ada di dalam rangkaian ibadah. Nah, kita akan bacakan tentang syarat wudhu, syurutul wudhu. Jadi ada banyak syarat-syarat wudhu. Banyak itu lebih dari 3 itu udah banyak. Ada yang mengatakan lebih dari 2 itu banyak. Nah, di sini ada 15 syarat daripada wudhu. Nah, yang harus kita ketahui. Yang pertama, syarat orang itu bisa boleh berwudhu itu adalah Islam. Maka wala yasihhu min kafirin. Orang kafir itu walaupun mereka tahu rukun wudhu, seandainya belajar, walaupun mereka tahu sunnah-sunnah wudhu, seandainya mereka membaca, ketika dia melakukan wudhu karena dia belum muslim, tidak cukup syaratnya, maka wudhunya pun tidak sah. Li'annal wudhu'a ibadatun taftakiru ilan niat. Karena wudhu itu suatu ibadah yang membutuhkan terhadap niat. Wal kafir laisa min ahliya. Orang kafir itu tidak sah niatnya. Tidak sah, tidak pas niatnya kalau belum berislam. Yang kedua syarat wudhu itu tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu dia bisa membedakan mana perkara baik dan mana perkara buruk. Li'annal wudhu ibadatun taftakiru ilan niat. Karena wudhu ini ibadah yang butuh terhadap niat. Di antara syarat daripada niat itu seorang peniat itu tadi harus tamyiz. Harus tamyiz. Kalau anak bayi, anak masih kecil, belum bisa membedakan baik buruknya suatu perkara, maka wudhunya pun belum sah. Kenapa? Karena dia juga belum menjadi mustahiqun niat. Niatnya juga belum sah. Yang ketiga, seseorang, ini bagi wanita, syarat daripada wanita boleh wudhu kalau wanita itu terlepas daripada haid dan nifas. Orang wanita nifas ataupun haid, maka mereka wudhunya tidak sah. Kalau untuk cuma seger-seger badan aja ya terserah, nggak apa-apa. Cuma kalau kemudian diniatkan suatu ibadah berupa wudhu, maka tidak sah karena masih dalam keadaan haid dan nifas. Yang keempat daripada syarat-syarat wudhu selanjutnya adalah bersih. Bersih
dari perkara yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Kulit yang kita menjadi kewajiban wudhu itu kalau wajah, kulit wajah, tangan ini kulit sampai siku, ya, kaki itu. Kalau di perut, nah ini nggak bagian anggota wudhu. Seandainya ada embody tebal di wajah sebelum kita mau wudhu harus dihilangkan dulu, karena embody yang tebal atau make up yang tebal itu bisa menghalangi sampainya air pada kulit. Maka sebelum wudhu itu dibersihkan terlebih dahulu. Nah, harus bersih. Tato gimana tato? Tato itu menjadi penghalang air sampai pada kulit. Tapi kalau terlanjur sudah ada, ya tobat ya. Tapi insya Allah Allah tetap maafu, Allah maafkan. Kalau terlanjur ada ya rapopo gitu. Ada yang terlalu ketat, udah baru tobat, nah, tatonya ditonyos ya, biar hilang. Nah, kalau malah menyiksa, wis mending nggak usah, wis apa adanya. Begitu juga kalau kita punya kuku itu, makanya kuku jangan sampai panjang. Nah, ini di dalam kuku kalau ada kotorannya, maka kotoran ini bisa menghalangi sampainya air pada kulit. Ada kulit yang masih di bawah kuku, ini juga harus terkena air wudhu. Tapi kalau ada kotoran hitam-hitam, nah, wudhunya tidak sah karena airnya tidak sampai pada kulit. Maka sunnah kita hari-hari paling sunnah untuk potong kuku, potong rambut itu hari Jumat. Selain hari Jumat juga hari Senin dan cara potong kuku ini begini Pak, cara potong kuku. Kalau tangan kita balik ke sini, ini cara yang paling afdol, itu dimulai kita potong kuku dari telunjuk kanan, tengah, manis, kelingking. Terus ke kiri, kelingking, manis, tengah, telunjuk. Baru jempol kiri, kemudian diakhiri jempol kanan. Gitu. Jadi gini. Kalau kaki, nah kalau kaki motongnya dari kelingking kanan set, selesai di kelingking kiri. Coba ya. Kemudian syarat daripada wudhu, kita yakin bahwasanya wudhu ini adalah perkara fardu dalam ibadah. Nah, kita meyakini wudhu ini perkara yang harus dilakukan, perkara wajib untuk menjadi syarat ibadah, syarat sahnya ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, Quran megang wudhu la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah boleh menyentuh mushaf Quran kecuali dia dalam keadaan suci. Sholat syaratnya wudhu juga. Maka apa yang menjadi syarat wudhu juga harus kita perhatikan. Kemudian ketika kita wudhu, kita tuh juga harus tahu hukumnya. Kita wudhu, kita tahu bisa membandingkan ini rukun, ini sunnah. Jangan meyakini perkara fardu, perkara rukun jadi sunnah, nggak boleh, batal wudhunya. Membasuh wajah ini ora popo, ini nggak pas ini. Karena membasuh wajah adalah bagian daripada rukun wudhu yang tidak boleh tinggalkan. Itu. Ada yang ditanyakan tentang wudhu? Apa? Ada pengalaman apa tentang wudhu? Aaron sudah mulai datang ke ngaji.
Maka anggota-anggota wudhu, sebelum wudhu ini kita harus perhatikan. Ada hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air pada kulit, ini harus kita perhatikan, kita bersihkan dulu. Kalau kena tinta, digosok dulu, gosok, baru kita wudhu. Nah, tapi kalau tinta itu tadi tinggal ngecap bekasnya aja udah nggak apa-apa. Yang penting kita di awal sudah ikhtiar untuk menghilangkan bekas tinta itu. Tinta spidol itu kan nggak bisa hilang betul. Tapi kalau asharu hibrin, bekasnya aja udah kita hilangin, tinggal bekasnya itu sudah nggak apa-apa, kita melakukan wudhu. Ada yang ditanyakan tentang wudhu? Nah, kalau sudah paham tentang wudhu, kita praktek wudhu, kita amalkan. Nah, terkait sunah-sunahnya, ya sunah-sunahnya mampu untuk dilakukan. Nah, syukur-syukur kita ahli sunnah wal jamaah ini, apapun hal, sunah-sunahnya diperhatikan untuk dihidupkan. Man ahya sunnati, kata Rasul, faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa dia mau menghidupkan sunnahku, kata Rasul, nah, maka dia sudah nampak, dia itu berarti cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang sudah dapat cap cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, nanti di surga akan bersamaku. Tapi memang kita menghidupkan sunnah akhir zaman ini sulit, susah. Maka dijanjikan man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syaitin. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku ketika umat ini lagi kalang kabut, jauh dari agama, maka baginya dapat pahala sebagaimana pahalanya orang mati syahid. Orang mau mati syahid itu harus terpotong telinganya, terpenggal kepalanya. Ini kita mau menghidupkan sunnah Nabi saja di akhir zaman seperti ini dapat pahala besar. Saking angele, saking susahnya kita menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara terkait wudhu itu ngantuk ya. Cinta cuci muka masih ngantuk. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudhu. Coba setahu kamu yang membatalkan wudhu apa? Yang membatalkan wudhu? Kentut. Kotoran cicak apa? Nah, kamu nginjek kotoran cicak batal wudhu. Nah, dibersihin aja. Kalau kotoran cicak itu tidak membatalkan wudhu, cukup kita bersihkan saja. Nah, kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Istilahnya kubul atau dubur. Ada yang keluar berupa angin ataupun apapun itu, maka membatalkan wudhu. Ilal mani, kecuali keluar mani. Orang keluar mani itu tidak membatalkan wudhu. Contoh begini. Kita habis wudhu, Mas mau persiapan sholat. Kita duduk di masjid seperti ini, duduknya tapi seperti ini ya. Kita mejem, tidur. Hilang akal. Kalau tidur itu hilang akal itu sudah membatalkan wudhu. Tapi karena hilang akalnya itu tidur, dan tidurnya duduknya mutamakin seperti ini, maka tidak membatalkan wudhu.
ternyata pas kok tidur itu mimpi. Nah, tiba-tiba basah. Nah, itu tadi kita dalam keadaan punya wudhu. Artinya keluar mani tidak membatalkan itu wudhu, tapi mewajibkan mandi. Jadi bergegas langsung bangun, lari ke kamar mandi karena masih ada wudhu. Seandainya kok tidak mau lagi wudhu, menjaga wudhunya, langsung aja mandi. Jangan sampai menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, habis itu pakai anduk, pakai lagi baju, tanpa wudhu sudah sah. Karena tadi wudhunya tidak mani tadi tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Dan mani itu suatu hal yang tidak najis. Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah hilang akal sebab tidur atau selain tidur. Apa? Hilang akal selain tidur apa? Gila, ayan. Itu hilang akal. Ada hilang akal sebab tidur ya. Kecuali illa binau min qaidin memakinin, kecuali tidur yang menempati tempat duduk. Memakinin maka jatahu. Nah, kalau tidur nempatin tempat duduk seperti ini tidak batal. Kalau bapak sholat subuh atau sholat apa, ketika sholat kok tidur, batal sholatnya karena wudhunya batal. Kok lagi gini subuh hilang akal, set tidur hilang akal, set wudhunya batal, otomatis sholatnya batal. Iya, langsung aja wudhu kembali, batal sholat wudhu, hadir lagi ke jamaah. Ruko, sujud, kok ngantuk, batal. Pokoknya gini, tidur, hilang akal dengan tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah tidurnya ketika duduk seperti ini, duduk mutamakin mak'adahu. Jadi bokongnya tidak terangkat. Kalau tidurnya duduk tapi kepala di bawah, bokong angkat seperti ini, batal. Walaupun nggak kentut. Tapi gimana tak itu duduknya pas kayak gini, tapi dia nggak sadar kalau dia dikentut, gitu. Akhirnya diingetin deh, kamu kentut. Ya, kalau yang ingetin itu temennya yang bisa dipercaya, ya dia harus menyangakui bahwasanya dia batal. Gitu. Ada tidur di sini, tiba-tiba karena nunggu komatnya lama setengah jam, begitu melek mau komat, udah geser di sini, udah otomatis batal. Makanya mantap nggak gerak-gerak, itu yang nggak batal. Yang ketiga yang membatalkan daripada wudhu, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang telah dewasa dan dia bukan punya hubungan darah kandung dan tidak menggunakan penghalang. Ada si mas-mas sama mbak-mbak sama-sama sudah dewasa, maka sentuhan kulitnya membatalkan wudhu. Bapak dengan istrinya membatalkan wudhu. Kecuali pakai penghalang kain, itu sentuhan. Tapi kalau nyentuh rambut tidak batal. Rambut, gigi, tulang itu nggak batal disentuh. Tik 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 pegang tulangnya nggak batal. Nggak batal, rambut nggak batal. Tuh. Dan ditanyakan tentang itu. Jadi bertemunya dua kulit tanpa penghalang, sudah sama-sama dewasa,
dan dia bukan orang lain, itu membatalkan wudhu. Nah, ini ada beberapa ketentuan syarat bersentuhan kulit itu membatalkan wudhu. Nah, yang pertama, yang bersentuhan itu kulit, itu membatalkan wudhu. Antara Mas sama Mbak tadi yang sentuhannya kulit. Tapi kalau yang sentuhannya gigi atau kukunya, tik 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 kukunya itu, nah enggak bah. Begitu juga rambut, enggak bah, enggak batal. Nah, yang kedua beda jenis. Nah, yang satu laki-laki, satu perempuan. Ya, kalau laki-laki sama laki-laki tidak bah. Yang ketiga sama-sama sudah balik. Nah, sudah balik batas syahwat, nah, maka batal. Gitu. Balik itu kalau laki-laki itu biasanya umur 15 tahun atau belum 15 tahun tapi sudah pernah mimpi basah, itu sudah balik. Kalau perempuan itu 9 tahun itu balik. Kok mereka bersentuhan kulit, maka membatalkan wudhu. Gitu. Yang keempat, ayakuna ajnabiyaini. Keduanya antara laki-laki dan perempuan tidak ada kaitannya nasab mahram. Gitu. Yang kelima, menyentuh tanpa penghalang, maka hal itu membatalkan wudhu. Yang keempat yang membatalkan wudhu yaitu menyentuh kubul depan atau belakang itu dengan telapak tangan bagian dalam. Ini Pak ya. Kalau ini kubul itu pas hasyafah atau pas yang kulitnya buka. Kalau lehernya tidak, ya lehernya nyentuh pakai ini pun lehernya tidak. Tapi kalau kepalanya disentuh batal. Kulitnya buka itu disentuh begitu juga belakang dubur itu pas begininya itu disentuh batal. Tapi kalau sampingnya bokongnya itu enggak batal. Enggak batal. Ya, itu pun pakai telapak tangan bagian kalau gatel udah wudhu udah rapi gatel, wah gimana, garuk aja pakai belakangnya ini biar nggak batal. Pakai ini. Jadi namanya kubul itu ya zakar aja, zakar aja, bukan kedua telurnya, bukan. Ada yang mengatakan lehernya itu masuk zakar juga, lehernya nggak cuma dasi tok. Itu ada yang ditanyakan? Kalau saudara nggak batal ya tadi. Kalau saudara nggak batal ya. Dari kakek ya kandung ya, kan? Kandung bibi dari bapak, bibi dari ibu itu kandung, enggak membatalkan wudhu. Seandainya bapak punya adik perempuan, kita manggilnya bibi, atau ibu punya adik perempuan, manggilnya itu sentuhan kulit tidak batal. Nah, atau lewat orang lain musyawarah, kita sama mertua itu tidak batal. Mertua perempuan itu kita nggak batal. Itu makanya istilahnya kita sama istri bisa pisah, tapi kalau sudah mertua selamanya orang tua. Itu. Kalau saya nih sama adik perempuan saya kandung, ya nggak batal. Gitu. Sampean punya adik laki-laki punya anak perempuan, nggak batal.
yang anak perempuannya itu. Iya. Kayak sama Umay gitu ya. Nggak baca. Ponakan anak Perempuan. makanya wajib juga jadi wali. Bisa jadi wali. Itu. Nih, mahram itu ada 18 ya. Yang 7 dari nasab, yaitu ibu kita sendiri, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, ya kan? Terus bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan saudari laki-laki, saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. Saya anak tengah-tengah laki-laki. Seandainya kakak saya laki-laki, adik saya perempuan. Mereka punya anak perempuan, anaknya mereka perempuan itu sama saya tentuan tidak batal. Ibunya istri yaitu mertua itu tidak anak perempuannya istri tidak seandainya nikah dapat janda bawa anak perempuan tidak istrinya bapak tidak batal seandainya istrinya bapak kita punya istri 3 tuh contohan sama mak yang bojone bapak tadi itu enggak terus menantu perempuan tidak batal. Kita punya anak laki-laki nikah, kita sama menantu tidak batal. Kalau di pinggir-pinggirnya. Sudah Pak? Ada yang ditanyakan? Sedikit demi sedikit. Ya. Paling nanti lupa dikit. Iya, nggak apa-apa. Tapi insya Allah paham. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup? Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.